Jangan terkecoh. 1 Raja-Raja 13 ayat 18. Aku pun seorang nabi juga seperti engkau, dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Jadi ada sebuah kisah menarik tentang seorang abdi Allah yang diutus Allah kepada Yerobeam. Jadi Allah berfirman, berpesan kepada abdi Allah ini, setelah kamu menyelesaikan tugasmu kepada Yerobeam, kamu harus kembali melalui jalan yang lain dan jangan makan roti dan jangan minum air. Lalu setelah dia selesai, dia pergi melalui jalan lain, dia ikuti perintah Tuhan, ya. Jangan menempuh jalan yang kau tempuh, tapi jalan yang lain. Namun di tengah perjalanan, seorang nabi tua menyusulnya dan berkata, seorang malaikat telah datang kepada saya loh, dan menyuruh bahwa Anda harus pulang bersama dengan saya untuk makan dan minum di rumah saya. Lalu abdi Allah ini percaya apa yang menjadi perkataan nabi tua ini. Dia pikir sama-sama nabi Tuhan, pasti juga Tuhan udah rubah pesannya ya. Dia ngomong sama nabi tua ini, suruh saya balik. Jadi dia terkecoh, tidak dapat membedakan antara suara Allah yang berfirman kepadanya dan suara manusia yang berkata berlawanan ya. Alhasil ia kedapatan tidak berpegang kepada perintah Allah. Dia percaya penuh kepada apa yang menjadi perkataan daripada nabi tua ini. Lalu ia berjalan pulang, dan apa yang terjadi? Tengah jalan ia mati diterkam singa. Pertanyaannya, apakah nabi ini memiliki hak untuk menyalahkan nabi tua ini yang telah berbohong kepadanya? Dapatkah ia berkata di hadapan Allah, Tuhan bukan salah saya loh, itu nabi tua loh yang udah datang, dia bawa bilang malaikatmu yang menyampaikan kepada dia untuk membawa saya pulang. Jadi apakah dia berkata bukan salah saya, nabi itu yang bohong sama saya? Ya. Apakah dia bisa punya alasan argumentasi seperti itu di hadapan Tuhan? Tidak. Mengapa? Karena firman Tuhan mencatat tentang sebuah kisah yang kita belajar, apa yang menjadi cerita pada penipuan pertama, yaitu ketika manusia pertama juga terkecoh antara suara Tuhan yang berkata jangan makan nanti kamu mati, dan suara ular tua yang berkata makan saja nanti kamu akan menjadi bijak seperti Allah. Jadi ketika mereka dikonfrontasi di hadapan Allah, Hawa membela diri, Tuhan bukan salah saya loh, ular itu loh yang bohongin saya. Kemudian Adam juga berkata, Tuhan bukan saya yang salah, Hawa tuh yang nyuruh, kalau dia nggak suruh saya juga saya nggak akan makan. Nah, lalu apakah Allah akan mengerti akan kondisi mereka yang tertipu oleh ular tua ini? Dan firman Tuhan katakan tidak. Kenapa? Karena mereka bertanggung jawab penuh atas firman yang diberikan kepada mereka. Jadi di sini kita belajar bahwa ketidaktajaman mata rohani kita untuk membedakan antara suara Allah dan suara manusia bisa berakibat fatal dalam kehidupan kita. Lalu, pertanyaan kedua, apakah Allah menyebabkan nabi ini mati diterkam singa? Tentunya tidak. Kenapa? Setelah nabi ini selesai dan ditegur oleh Tuhan, dia kembali menempuh jalan yang lain ya. Walaupun tidak jalan yang mana, kita nggak tahu di jalan yang mana. Pokoknya dia menempuh jalannya sendiri. Akhirnya di tengah jalan dia bertemu dengan singa. Demikian juga Adam dan Hawa. Manusia ini terkecoh dan akhirnya mereka harus meninggalkan keindahan dan kenyamanan hidup di Taman Eden. Nah, di sini kita belajar betapa pentingnya memahami dengan seksama akan segala perintah dan firman-Nya dalam kehidupan kita supaya apa? Agar kita tidak terkecoh. Kenapa? Karena 2 Korintus 11:14 jelas mengatakan iblis pun dapat menyamar sebagai malaikat terang. Kalau kita tidak punya ketajaman mata rohani, bagaimana kita bisa membedakan malaikat terang yang sungguhan sama malaikat terang yang bohong-bohongan? Nah, demikianlah juga Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba. Nah, kalau kita tidak punya kepekaan, bagaimana kita tahu bahwa ini domba sungguhan atau domba samaran? Nah, oleh karena itu, kita dituntut untuk memiliki kapasitas yang tinggi untuk membedakan suara Allah dan suara manusia. Oleh karena itulah, Daud berkata, Mazmur 119 ayat 104, aku beroleh pengertian dari mana? Dari titah-titahmu. Karena dia mengerti akan titah-titah Tuhan, maka dia mengerti, aku benci segala jalan dusta. Karena apa? Pengertian yang jelas akan firman-Nya membuat kita dapat membedakan antara jalan kebenaran dan jalan dusta. Demikian juga kita dapat membedakan warna hitam dan warna putih. Bahkan kita dikategorikan dapat membedakan warna abu-abu, ya. Warna abu-abu itu memberikan satu gambaran tentang firman Tuhan yang telah dikompromi dengan konsep dunia. Jadi kita jelas, oh enggak, ini firman Tuhan yang sudah dikompromi. Warna abu-abu, kita mengerti dengan jelas, tidak hitam, tidak putih, ya. Warna abu-abu. Jadi tanpa firman-Nya kita mudah diombang-ambingkan oleh berbagai suara-suara yang ada di sekitar kita. Pertajam telinga rohani kita akan firman-Nya, sehingga apa yang masuk melalui telinga jasmani kita, kita dapat membedakannya antara suara kebenaran Allah dan suara dalam tanda petik kebenaran dunia. Jadi jangan terkecoh. God bless you.